Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika. Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama, halaman 132, Kurikulum Merdeka Belajar, edisi tahun 2021. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang keempat, yaitu menyelidiki sifat-sifat bangun geometri. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silahkan dibuka bukunya. Perhatikan pada halaman 132 pada bagian bab 4 soal ringkasan. Ini adalah untuk penggunaan praktis. Thales, matematikawan Yunani kuno abad 6 sebelum Masehi, telah menemukan cara menentukan jarak antara suatu daratan dan sebuah kapal laut yang tak dapat diukur secara langsung. Ini adalah metode yang digunakan oleh Thales. Yang pertama, lihatlah kapal B dari A. Perhatikan pada gambar bahwa Thales melihat kapal B dari posisinya adalah di titik A. Kemudian yang kedua, pada titik A berputarlah 90 derajat, kemudian tentukan sembarang jarak dan berjalanlah ke arah tersebut lalu tempatkan tongkat di C. Lanjutkan berjalan ke depan dengan arah dan jarak yang sama hingga D. Nah, perhatikan, dari titik A ini, kita perhatikan di gambar yang kedua. Dari titik A ini, kemudian berputar sebesar 90 derajat. Kemudian berjalan sampai titik tertentu dengan sembarang jarak. Kemudian ini ditempatkanlah sebuah tongkat dan ini adalah titik C. Dari titik C itu, berlanjut perjalanan sampai ke titik D, di mana jarak antara AC itu akan sama jaraknya dengan jarak titik D. Jadi perhatikan pada gambar yang kedua untuk pernyataan yang nomor 2. Selanjutnya pernyataan yang ketiga, pada titik D lihatlah ke arah C dan berputarlah 90 derajat ke arah berlawanan B. Berjalanlah ke depan pada arah tersebut dan namai titik untuk melihat tongkat C dan kapal B yang segaris dengan titik E. Nah, kemudian dari titik D ini berputar sebesar 90 derajat, arahnya itu berlawanan dengan arah B, berarti berputar ke arah sebelah sini. Perhatikan pada gambar yang ketiga. Berputar ke arah titik E. Sampai dari titik E ini nanti dapat melihat tongkat dengan B ini posisinya adalah segaris. Maka ini adalah jarak dari titik jarak untuk titik E. Maka nanti kita dapat ukurlah jarak D dan E. Maka jarak D dan E itu nanti dapat diketahui bahwa jarak D dan E ini itulah yang menentukan jarak antara daratan dengan kapal sebuah kapal laut. Jadi titik D ini jaraknya akan sama dengan titik AB. Kemudian perhatikan pada bagian yang pertama untuk soalnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, pada metode Thales dengan menggunakan gambar di sebelah kanan. Perhatikan ini adalah gambarnya. Ia menemukan jarak ke kapal dengan menggunakan AB sama dengan DE. Buktikan bahwa AB sama dengan DE. Jadi dengan metode Thales tersebut, bahwa jarak antara A ke B, yaitu jarak dari titik daratan ke sebuah kapal, itu sama saja jaraknya dengan D ke E. Jadi jarak AB itu sama dengan jarak DE. Kita akan buktikan bahwa jarak AB itu sama dengan jarak DE. Maka jawabannya untuk yang pertama, dari asumsi bahwa segitiga ABC dan segitiga DEE. Jadi ada dua segitiga, yaitu segitiga A
B dan C. Kemudian ada lagi segitiga DCE. Adalah segitiga, dua segitiga. Maka perhatikan panjang AC itu sama dengan panjang DC. Bahwa tadi dinyatakan bahwa orang tersebut bergerak dari titik A ke titik C, kemudian dari titik C ke titik C dengan jarak yang sama. Maka AC itu sama dengan DC untuk pernyataan yang pertama. Yang kedua, sudut A adalah 90 derajat. Tadi di pernyataan yang pertamanya, yang keduanya bahwa sudut A adalah 90 derajat. Kemudian sudut D juga sama 90 derajat. Jadi sesuai dengan pernyataannya bahwa sudut A dengan sudut D itu adalah 90 derajat. Ini sebagai pernyataan yang kedua. Kemudian, karena sudut bertolak belakang sama, berarti kalau sudut bertolak belakang itu adalah, perhatikan, sudut ACB ini bertolak belakang dengan sudut DCE. Maka sudut ACB ini besarnya akan sama dengan sudut DCE untuk besar sudutnya. Maka sudut ACB itu sama besarnya dengan sudut DCE. Karena apa? Karena bertolak belakang. Bahwa sudut yang bertolak belakang itu besarnya akan sama. Ini sebagai pernyataan yang ketiga. Dari pernyataan yang pertama, yaitu bahwa AC sama dengan DE, kemudian pernyataan yang kedua bahwa sudut A sama dengan sudut D, yaitu 90 derajat, dan yang pernyataan yang ketiga yaitu sudut ACB sama dengan sudut DCE karena bertolak belakang, maka ini memenuhi syarat kongruensi bahwa untuk satu pasang sisi, nah berarti satu pasang sisi berarti AC dengan CD. Dan sudut di kedua ujungnya, berarti sudut A itu sama dengan sudut D, sudut ACB sama dengan sudut DCE. Nah ini jadi dua pasang sudut yang sama, maka ini memenuhi syarat dari kongruensi. Maka segitiga ACB ini kongruen dengan segitiga DCE. Karena sisi-sisi bersesuaian dari bangun yang kongruen adalah sama, maka panjang AB itu akan sama dengan panjang DE. Jadi karena sisi-sisinya bersesuaian dari bangun yang kongruen, jadi untuk sisi AB ini sesuai dengan sisi DE panjangnya pada bangun yang kongruen, jadi sisinya sama. Maka panjangnya akan sama sehingga AB sama dengan DE. Kemudian yang kedua, pada metode tes yang memisahkan sudut BAC dan sudut EDC. Jadi sudut BAC dengan sudut DEC sebesar 90 derajat. Bagian A, B, C, dan D berikut merupakan pernyataan-pernyataan terkait sudut BAC dan sudut EDC. Pilihlah pernyataan-pernyataan yang benar. A. Hanya bila sudut BAC dan EDC 90 derajat, maka jarak ke kapal dapat ditentukan dengan menggunakan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DCE. Itu tidak dapat kita gunakan. Kenapa? Karena kita belum mengetahui satu lagi sudut yang di sisinya. Jadi ini tidak sesuai. Yang B, jika segitiga BAC sama dengan segitiga CDE, jadi BAC sama dengan segitiga CDE, maka jarak ke kapal dapat ditentukan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DCE, meskipun besar sudutnya tidak 90 derajat. Maka yang B ini adalah jawaban yang benar. Terus yang C, jika sudut BAC-nya adalah 90 derajat, maka jarak ke kapal dapat ditentukan dengan menggunakan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEC berapapun besar sudut EDC. Ini juga tidak bisa kita gunakan. Yang kelima, meskipun sudut BAC dan EDC tidak sama, jadi BAC dengan EDC tidak sama, jarak ke kapal dapat ditentukan dengan menggunakan segitiga ABC itu kongruen dengan DEC. Ini juga tidak
bisa tidak bisa ketika sudut BAC itu tidak sama dengan sudut EDC. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 8 halaman 132. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.